ikut PPG aja ya di pemerintah, guru-guru I-nya sendiri sebenarnya kemampuan literasinya juga masih belum, kalau saya bilang gitu. Dalam hal, makanya mereka banyak bukan ini sih ya, di kelompok saya kebetulan yang misalnya yang lulus itu hanya beberapa orang gitu, sisanya mereka nggak lulus dan mereka harus retake lagi. Berarti kan misalnya itu sebenarnya soalnya itu analisis gitu. Jadi memang kemampuan membaca soal itu penting gitu istilahnya. Makanya itu yang terlewatkan kan sebenarnya, yang modalnya itu 400.000. Ya, dihitungnya sekali saja. Padahal dia kan 4 kali 400. Jadi iya, karena kan buat kalau secara kehidupan ya istilahnya dia kan harus butuh modal balik ya, kan. itu dia. Apa istilahnya untuk dia berjualan lagi gitu. Nah, itu yang terlewatkan. Nah, bagaimana kalau real nyatanya gitu dia nggak ada duit. Siapa yang nombok ya? Benar. Siapa yang nombok ya, Bu Ima ya? Jualannya gimana? Utang lagi. Modalnya hilang. Dapat ide, jadinya maksudnya gini, kayaknya memang kegiatan literasinya ini kita itu cuman kayak membaca doang gitu loh. Kayaknya belum pernah deh kita menggambarkan, mengkonkretkan suatu masalah gitu loh. Nggak pernah kan kita ngajarin kayak gitu kan anak. Kayak hari ini tuh kan kita jadi kayak, saya sangat paham ketika apa saya menggambar ini. Ini akhirnya saya paham, oh maksudnya soal ini kayak gini toh, gitu loh. Dari gambar ini saya jadi lebih paham gitu loh. Maksudnya memahami cerita ternyata bisa melalui visual kayak gitu loh. Jadi dan itu belum pernah diajarkan di Indonesia. Sepertinya ya belum pernah ditekankan, terutama ya diajarkan dan ditekankan sehingga dibiasakan. Intinya mengkonkretkan sesuatu yang abstrak itu kan nggak ada gitu loh di pelajaran matematika terutama, karena di matematika pastinya itu ya itu tadi rumus hitung, akhirnya berhitung kan. Makanya sejujurnya saya juga baru memahami kalau di kuliah itu ada istilah number sense, tapi saya baru paham kali ini. Karena waktu kuliah dulu number sense itu saya pikir kayak sense anak untuk memahami pola bilangan, bukan lebih ke makna kali ya. Iya, kayak memahami bilangan dalam suatu masalah secara utuh gitu loh. Bukan kayak gitu. Jadi akhirnya ini tadi langsung, oh maksudnya number sense di kuliah dulu itu kayak gini gitu. Jadi baru ngeh gitu, Bu. Maka dulu itu saya cuma bilang, oh number sense itu cuma kayak misalkan 10 gitu, basis 10 gitu ya. Jadi maksudnya gini, kayak misalkan 16 dikurangi 8 gitu kan. Jadi kan bayanginnya kan basis 10 ya, 10 sama 6. 6-nya nanti diambil kurang 2 kan, berarti 10-nya dikurangi diambil 8, diambil 2, jadi akhirnya sisanya 8. Jadi dulu waktu kuliah saya mikirnya itu number sense. Nah, cuman itu doang gitu loh, hanya sebatas itu gitu. Tapi ternyata banyak sekali, maksudnya maknanya luas sekali gitu loh. Jadi intinya lebih ke logikanya gitu kan, logika matematikanya. Jadi itu sih tentang kegiatan hari ini, maksudnya dari cerita Pak Darmo, dari warungnya Pak Darmo sampai ini ya itu. Mangkuk bubur ayam, ya Bu Monik? Iya betul. Intinya gambar dari suatu masalah. Ya. Sebenarnya kalau yang saya alami dulu sebenarnya sudah ada ke arah situ, kayak diketahui, ditanya. Sebenarnya itu mengarah ke situ, cuman lebih ke tulisan kan, bukan angka. Tulisan dan angka. Kalau tulisan dan angka pasti udah pusing kan anak-anak. Aja pusing gitu kan. Kalau gambaran kan istilahnya menggambarkan lebih ke visual. Halo Bu, soal cerita itu. Nah, saya tuh malah pengen bagaimana cara menggali ben anak itu gampang cerita itu bisa ben anak itu bisa memahami soal cerita. Kelemahan anak saya itu nggak bisa memahami soal cerita itu. Jadi diterjemahkan angka-angka bisa, tapi kalau masuk soal cerita nanti sudah miscommunication, udah nggak gato. Iya tuh, ngelatih gimana? Saya pengen melatih biar anak bisa Bu Chandra, kalau masalah matematika tuh jangan tanya aku, tanyanya tuh Bu Ima. Enggak ya, oke, ini bukan matematikanya, ini bukan hanya satu matematika, soal cerita. Bisa mungkin bahasa Indonesia, mungkin bisa apa gitu loh Bu. Dan memahami caranya ngelatih anak memahami, misalnya katakanlah kita kasih cerita pendek. Nanti biar anak bisa
tak suruh menceritakan kembali apa yang dalam cerita itu biar anak bisa itu gimana ngelatihnya. Nanti kan bisa lari ke matematika kalau itu bisa. Kalau Bucan biasanya cobanya gimana? Saya bingung loh, anak saya tuh soalnya banyak yang inklusi ya sudah. Oke, pertama Mr. Rio, terima kasih sudah olahraga otak saya barusan karena memang ternyata tadi saya satu kelompok dengan Bu Ayu sama Bu Niken, itu terkecoh saya dengan antara persepsi soal pertama dengan ketika soal pertanyaan keluar. Jadi yang pertama itu memang saya berpersepsi masalah keuntungan porsinya itu dianggap 14.000 kalau misalnya jualnya antara bubur dengan air mineral itu pokoknya 1.400 gitu. Tapi begitu soal keluar saya abaikan yang ketentuannya. Tadi begitu dibahas lagi, sebenarnya di sesi terakhir saya masih bertanya sama teman-teman, ya ini mungkin keuntungannya di LO ini ya teman-teman ya. Saya nggak malu untuk bertanya gitu. Nggak bisa, saya ngomong nggak bisa gitu. Kok jawabannya beda ya? Kenapa jadi 927? Saya masih nanya Mr. Rio tadi. Terus Bu Ayu tadi bilang, pasti kan yang di hari Jumat tidak semuanya diberikan. Oh iya ya, kata saya itu. Ternyata saya berkesimpulan, berefleksi pada diri saya, literasi saya kayaknya masih kurang. Oh, enggak. Kita bersama-sama belajar konsep